Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Celebes People. Senang rasanya saya Hajratul Aswad kembali menjumpai Anda dalam obrolan Karebosi edisi hari ini yang akan mengangkat tema revitalisasi lapangan Karebosi. Pemirsa, Kota Makassar atau Pemkot Pemerintah Makassar akan merevitalisasi lapangan Karebosi dan juga akan ada penambahan sejumlah fasilitas. Anggaran juga disiapkan senilai 15 miliar rupiah. Penetapan anggarannya diketahui sudah masuk ke dalam rencana kerja dan juga anggaran dan telah dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Apapun konsep lapangan Karebosi nantinya merupakan kawasan olahraga terintegrasi. Seperti apa dan bagaimana menyikapi rencana revitalisasi lapangan Karebosi ke depannya? Saat ini saya sudah bersama dua narasumber di studio Celebes TV. Yang pertama ada Bapak Sekretaris Dispora Makassar, yakni Pak Husni Mubarak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di studio Celebes TV Pak. Terima kasih. Dan juga ada Pak Ahmad Susanto selaku pengamat olahraga. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang juga di studio Pak. Baik, saya langsung ke Pak Husni dulu deh, Pak Husni Mubarak ya Pak ya. Pak, seperti apa dan bagaimana rencana pembangunan lapangan Karebosi ke depannya? Iya, makasih. Jadi khusus Karebosi untuk tahun anggaran 2022 kami sudah anggarkan sekitar kurang lebih 15 miliar, di mana ada 3 lapangan nanti Karebosi. Kami yang satu itu khusus nanti lapangan sintetis, terus yang 2 nanti itu kita bagi lagi lapangan rumput, tapi kami bagi nanti 3 bagian. Nah, 3 bagian itu, apalagi kan kami di sana itu banyak SSB-nya, sekolah sepak bola, jadi kami bagi khusus pembibitan, ya kami bagi yang 2 itu untuk lapangan Karebosi. Terus jogging track-nya nanti, insya Allah juga kita akan perbaiki itu di sana, di mana selama ini memang sudah lama memang lapangan Karebosi itu perlu memang direvitalisasi. Seperti itu Pak. Iya. Lalu kedepannya selain memperbaiki fasilitas yang ada, apakah ada penambahan fasilitas lainnya Pak? Iya, Pak Wali inginnya nanti di tribunnya nanti itu olahraga seperti karate, muay thai, apa segala macam kami pasangi tatami. Jadi tatami itu kayak apalagi namanya? Karpet itu untuk olahraga bela diri nanti di sana. Jadi Pak Wali nanti paling tidak di tempat upacara itu Pak Wali ingin bagi-bagi nanti, di mana nanti juga ada paling tidak sepatu roda, apa segala macam, olahraga panah, apa segala macam. Pak Wali melakukan seperti itu. Jadi Pak Iya. Wali Kota kita menginginkan adanya penambahan Iya. fasilitas dalam olahraga, berbagai Iya. macam olahraga. Baik Bapak, saya ke Pak Ahmad ya Pak. Pak, melihat lapangan Karebosi saat ini, jika sebelumnya dinilai kurang diperhatikan, apakah memang demikian Pak? Iya. Jadi yang pertama, saya kira kita perlu dan mengapresiasi dan menyambut baik rencana Bapak Wali Kota Makassar dan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar untuk melakukan revitalisasi terhadap Karebosi ini. Ini perlu kita apresiasi. Kalau selama ini dianggap tidak diperhatikan, saya kira Karebosi ini tetap dipakai sebagai pusat aktivitas olahraga di situ, SSB sepak bola tetap latihan di situ, kemudian masih menjadi salah satu tempat wahana yang diminati dan digemari oleh masyarakat untuk melakukan olahraga di situ, misalnya jogging dan lain sebagainya. Jadi kalau saya lihat selama ini Karebosi memang tetap dipakai dan tetap digunakan oleh masyarakat. Kemudian saya kira Dispora selama ini juga sangat perhatian terhadap Karebosi. Ada manajemen, ada UPT yang dibentuk di situ dan melakukan perawatan dan maintenance terhadap Karebosi. Dan langkah untuk meningkatkan atau merevitalisasi Karebosi ini sangat luar biasa dan perlu kita dukung bersama. Jadi Bapak berpendapat jika Karebosi selama ini diperhatikan? Iya. Tidak adanya pembiaran seperti itu Pak? Iya, jadi sebetulnya kan selama ini kan Karebosi tetap dipakai untuk beraktivitas. Nah, cuman Pak Wali kan punya cita-cita menjadikan Makassar ini sebagai city of sport. Kalau Bapak melihat dipakainya lapangan Karebosi,
Apakah karena tidak adanya tempat atau wadah yang lain atau memang bagaimana Pak sebagai pengamat? Iya, jadi memang salah satu kendala kita di Kota Makassar ini adalah ketersediaan sarana dan prasarana olahraga, termasuk lapangan olahraga misalnya. Jadi pusat-pusat olahraga memang sangat minim di Kota Makassar ini. Kemudian juga dari segi standarisasi memang juga belum banyak fasilitas olahraga yang terstandarisasi. Karena itu kita menyambut baik programnya Pak Wali ini yang betul-betul ingin meningkatkan standarnya semua fasilitas yang ada di Kota Makassar. Mungkin dimulai dari Karebosi ya. Jadi Makassar ini kan cita-cita Pak Wali Kota itu kan menjadikan Makassar sebagai city of sport. Sebagai kota olahraga tentu peningkatan terhadap fasilitas, terhadap sarana dan prasarana itu perlu dilakukan. Salah satu contohnya misalnya dengan revitalisasi. Revitalisasi ini ya Pak ya. Kemudian revitalisasi ini diadakan memiliki jarak kurun waktu berapa tahun sih Pak dari tahun perbaikan sebelumnya? Silakan Pak Husni. Iya. Ini kegiatan ini memang baru kali ini kita adakan ini. Jadi tahun kemarin kan kami rencanakan insya Allah masalah fisik dan perencanaannya itu baru tahun ini yang kami. Perencanaannya memang tahun ini begitu Pak? Iya, tahun ini. Jadi tahun-tahun sebelumnya memang tidak ada perencanaan soal Karebosi? Iya, belum ada untuk selama ini. Seperti itu. Terus kemudian hasil rapat di DPRD kemarin Pak terkait revitalisasi Karebosi seperti apa? Jadi kalau DPR itu cuma menganggarkan sesuai dengan apa yang kami inginkan, jadi mereka memutuskan dan mengetuk palu bahwa apa yang kita minta itu mereka setujui. Disetujui? Iya. Jadi yang diminta total keseluruhan 15 miliar? 15 miliar. Alhamdulillah kami dikasih 15 miliar buat revitalisasi Karebosi. Dan juga mengadakan penambahan seperti itu Pak? Penambahan fasilitas lainnya? Iya, jadi untuk semuanya revitalisasi itu khusus memang revitalisasi total ini Karebosi. 15 miliar iya, rupiah. 15 miliar. Lalu kemudian perencanaan dari Dispora sendiri setelah mengerjakan revitalisasi seperti apa ke depannya Pak? Iya, jadi ini jujur ini tanggal 29 baru launching Pak Wali mengenai DED-nya, desainnya itu. Saya belum bisa ngomong banyak di saat ini karena desainnya belum jadi juga. Pak Wali inginkan nanti di launching tanggal 29, insya Allah bulan ini. 29 bulan ini Pak? Iya, Januari. Tapi perkiraan pembangunannya diperkirakan berapa? Tahun ini sudah selesai, insya Allah. Rampung, insya Allah. Seperti itu baik. Iya. Ternyata Karebosi kita akan sangat indah dan cantik ya Pak ya ke depannya. Baik, saya ke Pak Ahmad Pak. Pak, terkait rencana revitalisasi tanggapannya Bapak seperti apa? Iya, jadi ada 3 hal sebetulnya. Yang pertama bahwa tuntutan untuk revitalisasi Karebosi ini maupun fasilitas olahraga yang lain adalah harapan masyarakat terutama pencinta olahraga. Ya, jadi sudah banyak disuarakan oleh masyarakat bahwa ini penting untuk diperbaiki menjadi sport center yang memang punya standar ya, minimal standar nasional. Kemudian yang kedua bahwa Karebosi ini kan punya sejarah yang panjang ya. Karebosi ini adalah titik lahirnya atlet-atlet yang membanggakan Kota Makassar baik nasional maupun internasional. Yang ketiga adalah bahwa tujuannya adalah prestasi, tentu harus dimulai dengan fasilitas dan sarana yang baik. Jadi ketiga dasar ini itu dijawab, kemudian ditanggapi oleh Pak Wali Kota dan Dispora, sehingga alhamdulillah beliau punya program untuk merevitalisasi Karebosi. Dan kedepannya kita harapkan dengan adanya fasilitas yang sudah bagus ini akan semakin meningkatkan kita punya prestasi olahraga di Kota Makassar. Saya ke Pak Husni ya Pak ya. Lalu kapan Pak perencanaan dilakukan revitalisasi? Ya, insya Allah setelah desain sudah fix, kita akan langsung tender rencananya itu, DED-nya itu. Ya. Jadi ini mulai untuk saat ini kita siapkan KK-nya dulu. Setelah Pak Wali meluncing desain itu, kami akan bergerak cepat untuk menyelesaikan perencanaannya itu.
Jadi setelah launching tanggal 29 nanti akan dilakukan segera. Jadi belum ada jadwal pastinya ya Pak ya, tapi tahun ini. Tahun ini, insya Allah tahun ini. Insya Allah tahun ini. Sama fisiknya udah kita selesaikan tahun ini. Tahun ini, begitu Pak. Baik, saya ke Pak Ahmad Pak. Melihat lapangan Karebosi saat ini, apa sih Pak yang paling perlu diperbaiki di lapangan Karebosi? Yang paling perlu, yang paling khusus begitu Pak? Ya, jadi banyak sebetulnya, tapi yang paling utama tentu adalah bagaimana Karebosi ini menjadi sport center, menjadi rumah bersama semua cabang olahraga. Tentu ada olahraga-olahraga prioritas, misalnya sepak bola. Sepak bola itu ada sekitar hari ini ada sekitar 40-an lebih ya, bahkan lebih SSB yang aktif menggunakan Karebosi. Sehingga kalau anak-anak ini dari kecil dia sudah bermain bola dengan lapangan yang bagus, nanti setelah direvitalisasi, insya Allah nanti akan mempermudah untuk membentuk mereka skillnya, kemudian kerja sama tim dan lain sebagainya, sehingga nanti pembinaan usia dini ini menjadi penting dan akan menjadi pemain-pemain yang profesional handal nanti, karena memang sudah dari awal sudah terbiasa bermain di lapangan yang bagus. Jadi kita memerlukan lapangan ya Pak ya? Iya, jadi lapangan, ya kemudian tentu yang lain adalah fasilitas pendukung yang lain, misalnya jogging tracknya. Jogging track yang paling diminati ya? Iya, karena supaya masyarakat bisa tumpah di situ, bisa menggunakan ini secara besar, secara massal, dan bisa digunakan dengan baik di tempat itu. Kemudian tentu karena ini konsepnya adalah modern pastinya, ya bahwa ini sport center yang modern, tentu fasilitas-fasilitas pendukung yang lain, ya misalnya seperti usulan kafe mungkin atau apa mungkin, sehingga ini menjadi tempat gaya lifestyle-nya orang Makassar, jadi bukan hanya olahraga tapi bisa nongkrong juga di situ, sehingga penyatuan antara lifestyle dengan olahraga bisa menyatu di situ. Bisa menyatu di sana, begitu ya Pak ya. Gitu harapannya kita ke depannya. Baik, saya ke Pak Husni Pak. Saat ini tahapannya seperti apa Pak dari menunggu hasil desain tadi? Iya, jadi kami setelah menunggu desain itu kami siapkan untuk tenda rencananya. Jadi kami saat ini menyiapkan kakaknya setelah Pak Wali datang, insya Allah nanti kita mau koordinasi sama beliau juga bagaimana pola desainnya nanti supaya kita tidak salah-salah nanti tendanya bagaimana. Tidak salah-salah tender nantinya seperti itu. Jadi terkait untuk kedepannya lagi Pak, setelah tender didapatkan, bagaimana Pak usulan yang paling pertama yang akan direvitalisasi di lapangan Karebosi? Ya, jadi hampir seperti yang konsep pertama yang Pak Wali sampaikan, itu yang lapangan yang paling utama, ada nanti sintetis, terus yang dua itu nanti dibagi 3-3, jadi jadi sekitar mungkin 7-8 lapangan yang akan hadir nanti di lapangan Karebosi. Jadi saat ini 3 menjadi 8. Apalagi Pak selain lapangan? Yang jogging track, segala macam, karate, muatai, bahkan beliau sampaikan juga dulu kan yang tadinya dulu yang zaman dulu itu catur, itu banyak orang datang ke sana. Nah, beliau juga kalau ini kita masukkan lagi catur ke sana. Jadi lapangan Karebosi ini akan sepertinya akan beralih fungsi ya? Akan beralih fungsi menjadi sport center 11-12 ya, sama stadion mungkin? Beda. Jadi memang ini space public. Space public. Ya, public jadi memang untuk umum. Ya, tugasnya umum, walaupun umum kami di sana ada UPTD Karebosi, di mana itu memang khususnya memang mengawasi Karebosi nantinya ke depannya. Kita tunggu ya. Saat ini tahapannya masih dalam tahapan ini ya, desain ya Pak ya. Ya. Kita tunggu gebrakan pemerintah Kota Makassar dalam renovasi atau revitalisasinya Karebosi. Baik, saya ke Pak Ahmad Pak. Pak, kebutuhan melihat dari gaya hidup dan juga keseharian masyarakat di Karebosi, sekitaran Karebosi, apa sih Pak kebutuhan yang paling mendasarnya masyarakat di Karebosi? Iya, saya kira kalau tujuannya adalah sebagai sport center, maka tentu di dalamnya adalah peningkatan prestasi, ya. Peningkatan prestasi itu bagaimana atlet-atlet kita bisa menggunakan fasilitas ini, ya seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Sekretaris Dispora, bahwa ini akan menjadi rumah bersama semua cabang olahraga, bukan hanya sepak bola, bukan hanya beberapa cabang olahraga, tapi mungkin akan banyak nanti cabang olahraga di situ, sehingga ini menjadi space public yang akan diakses tidak hanya atlet, tapi juga harapannya adalah seluruh lapisan masyarakat bisa mengakses itu. Jadi di dalamnya ada
pelatihan, ada supportingnya, dan saya kira ada entertainnya juga. Entertain itu adalah bagaimana masyarakat bisa mengakses secara terbuka ke situ. Jadi bisa nonton langsung, bisa lihat langsung, dan bisa memberikan dukungan secara langsung ke situ. Sehingga ini sejalan dengan memang gaya hidup modern sebagai ciri khas sebuah perkotaan. Terutama Kota Makassar ini sebagai salah satu kota modern, jadi masyarakatnya memang membutuhkan space publik yang seperti konsep di Karebosi nanti ini. Jadi kami yakin dan percaya bahwa nantinya akan menjadi sport center yang betul-betul ramai dan betul-betul bisa memberikan banyak manfaat buat peningkatan prestasi olahraga Kota Makassar. Lalu melihat dari kebutuhan masyarakat kita dalam keinginan berolahraga, bagaimana dengan situasi pandemi kita saat ini, Pak? Iya, jadi sebetulnya olahraga dan pandemi itu saling berhubungan ya. Olahraga itu meningkatkan imunitas, jadi meningkatkan imunitas pribadi, meningkatkan imunitas diri. Jadi semakin banyak orang yang berolahraga sebetulnya, maka akan meningkatkan imunitas kota. Kalau imunitas kota baik, saya kira kita kuat untuk melawan pandemi. Sehingga memang masyarakat harus diajak untuk berolahraga, tapi tentu dengan protokol kesehatan kalau terkait dengan pandemi. Jadi pasti di Karebosi pun nanti akan diatur bagaimana jaga jaraknya, bagaimana aturan-aturan protokol kesehatan yang lainnya. Lalu melihat kondisi Karebosi saat ini, minat masyarakat lebih banyak kemana, Pak, di sport di Karebosi saat ini? Iya, kalau sekarang saya lihat di Karebosi ya tetap digunakan anak-anak SSB main bola di situ, tetap aktif menggunakan lapangan di situ. Kemudian masyarakat juga, Karebosi ini masih menjadi salah satu tempat yang banyak digemari untuk jogging, untuk lari dan sebagainya. Kemudian pemerintah dalam beberapa tahun terakhir ini kan sudah menambah fasilitas di situ untuk meningkatkan sisi entertainnya. Misalnya kandaron di situ yang ketika orang selesai berolahraga bisa minum es kelapa dan lain sebagainya. Ini satu kesatuan yang sudah cukup bagus sebetulnya. Apalagi minat masyarakat sudah besar ke situ. Tinggal nanti kalau ini semakin cantik, semakin bagus, saya yakin bahwa masyarakat akan semakin banyak yang datang ke situ. Baik, Pak Husni, apa yang membuat Dispora tergerak untuk melakukan revitalisasi di Karebosi? Karena kan kita tahu sebelum-sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya tidak ada pergerakan sama sekali. Iya, jadi memang yang tadi juga disampaikan sama Bung Ahmad bahwa di era pandemik ini paling tidak imunitas tubuh itu perlu ditingkatkan, salah satunya memang olahraga. Kita Karebosi itu adalah ikonnya kota. Ya, memang dia titik nolnya Makassar di situ. Jadi perlu memang ya samalah dengan rumah kita. Kalau rumahnya kita tampak di depan kurang bagus, pasti kan kurang enak juga dipandang. Jadi utamanya memang perlu kita baiki dulu di Karebosi itu. Jadi Dispora melakukan kebijakan dengan pemerintah Pemkot untuk melakukan revitalisasi karena memang atas dasar melihat kondisi Karebosi atau ada masukan dari masyarakat? Iya, salah satu juga masukan masyarakat, apalagi pimpinan kita wali kota Makassar, dia orang arsitek, pastikan ingin melihat yang lebih bagus lagi, apalagi melihat zaman sudah berubah, perlu memang ada perubahan. Jadi salah satu penyebab di revitalisasinya Karebosi karena adanya masukan masyarakat seperti itu. Iya. Baik, saya ke Pak Husni, Pak. Pak, anggaran yang disediakan pemerintah Kota Makassar sebesar 15 miliar rupiah. Nantinya akan ada perubahan kah atau seperti apa, Pak? Iya, jadi kalau kita lihat nanti desainnya dan terus berjalan setelah kami tender fisik itu, apakah nanti ada perubahan atau tidak, nanti kita lihat. Kalau memang ada perubahan, kami akan tambah nanti di anggaran perubahan 2022 nantinya. Seperti itu ya, Iya. Pak ya. Lalu kemudian Pak, konsep desainnya seperti apa Pak sejauh ini? Iya, desainnya insya Allah nanti launching Pak Wali tanggal 29. Adakah bocoran-bocoran sedikit? Cuma itu saja yang disampaikan ke kami, yang nanti itu lapangan sintetis, terus jogging tracknya pasti akan lebih bagus dan penambahan cabang-cabang yang lainnya. Jadi bukan dominan saja sepak bola di situ. Jadi tidak ada yang lain lah, iya. Jadi masyarakat akan menerka-nerka bagaimana nanti desainnya setelah tanggal 29 mendatang ya Pak ya.
Baik, kita ke Pak Ahmad. Pak, melihat fasilitas olahraga di Kota Makassar sendiri ya, apakah memang sudah representatif Pak? Iya, jadi ya kalau kita lihat di Kota Makassar ini sejauh ini memang kita masih banyak butuh sarana dan prasarana yang berstandar untuk kebutuhan cabang olahraga kita di seluruh Kota Makassar. Tapi dalam 1 tahun terakhir ini kita mengapresiasi bahwa banyak peningkatan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar, termasuk juga oleh swasta. Jadi sekarang ini sudah banyak yang disiapkan oleh swasta juga, lapangan-lapangan yang berstandar nasional, misalnya seperti lapangan futsal. Ada beberapa yang sudah berstandar nasional yang tumbuh, termasuk beberapa fasilitas olahraga yang lain seperti bulu tangkis lagi banyak dibangun dan beberapa cabang olahraga yang lain. Mudah-mudahan ini menjadi semangat bahwa apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota, kemudian kolaborasinya dengan pengusaha-pengusaha swasta untuk menghadirkan sarana olahraga di Kota Makassar ini bisa terintegrasi menjadi satu. Tinggal nanti cabang-cabang olahraga bagaimana memanfaatkan dan mengolah ini sehingga atlet-atletnya nanti bisa latihan dengan nyaman di situ, latihan dengan baik, dan seperti yang saya katakan tadi, ujungnya adalah bagaimana menghadirkan prestasi ya untuk Kota Makassar ini. Seperti itu. Baik Pak, kemudian sarana olahraga yang nyaman dan aman seperti apa Pak idealnya? Ya. Jadi idealnya itu yang pertama kan begini. Jadi masing-masing cabang olahraga itu butuh fasilitas sarana olahraga yang tentu punya standar minimal standar nasional ya. Jadi ukurannya misalnya dari segi ukurannya, kemudian dari segi fasilitas pendukung lainnya, misalnya ruang ganti, kemudian toilet yang bersih dan sebagainya, kemudian beberapa tambahan fasilitas yang lain sesuai dengan kebutuhan cabang olahraga masing-masing, misalnya tempat untuk menyimpan tempat peralatan, kemudian ya beberapa spesifikasi lah yang memang di setiap cabang olahraga itu berbeda-beda. Tapi prinsipnya adalah bahwa bagaimana fasilitas ini standar nasional sehingga dimanapun atlet kita main itu sudah terbiasa. Dia mau main di tingkat provinsi, dia mau main di tingkat nasional. Ini karena dia sudah sering latihan pada fasilitas dan sarana olahraga yang berstandar, maka dimanapun dia main dia sudah terbiasa. Saya kira itu tujuannya sebetulnya. Itu ya tujuannya. Jadi dari segi ukuran ya Pak ya? Iya. Segi ukuran dan juga kualitas lainnya. Iya. Seperti itu. Kemudian Pak Husni Pak, melihat dari pandangan pengamat nih Pak, apakah Karebosi kita sudah melakukan itu sebelumnya atau baru akan menuju? Iya, sebelumnya kami sudah di sana, paling tidak kita sudah lihat ada security yang kita siapkan, petugas kebersihannya kami, satgasnya kami, sesudah salat subuh mereka sudah membersihkan di sana. Jadi bayangkan kalau tidak ada petugas kebersihan, kita masuk di sana kan pasti akan foto penuh daun-daun apa segala macam. Alhamdulillah kita bisa lihat langsung di sana bahwa di sana ya cukup inilah, paling tidak kalau mau jogging apa segala macam ya itu cukup nyaman lah yang itu. Jadi memang untuk di tahun ini kami akan tingkatkan supaya kenapa kita lakukan revitalisasi supaya lebih nyaman lagi. Itu yang utama yang kita akan lakukan. Nyaman ke lebih nyaman lagi seperti itu. Pak, koordinasi lintas terkait bagaimana Pak untuk menghadirkan lapangan Karebosi yang lebih baik lagi dan nyaman seperti yang Bapak katakan tadi? Jadi memang selama ini contohnya umpamanya tadi pohon-pohon apa segala macam ya kami selalu koordinasi dengan BLHD, terus masalah keamanan Satpol PP dan Bimas, polisi dan tentara kami libatkan di dalam keamanan di lingkungan Karebosi itu. Jadi banyak pihak-pihak terkait? Iya, banyak pihak-pihak. Jadi alhamdulillah selama ini kami nggak pernah dengar bahwa ada keributan di Karebosi. Palingan kalau biasa-biasa saja, pokoknya sepak bola ya biasalah pertandingan itu. Tapi kalau umpamanya di lingkungan itu, alhamdulillah selama ini kami belum pernah dengar ada keributan tentang masalah di Karebosi itu. Seperti itu ya Pak. Lalu kemudian Pak menghadirkan lapangan Karebosi yang lebih aman dan nyaman lagi ke depannya Pak. Apakah melalui tahapan melihat kebutuhan masyarakat sendiri atau seperti apa Pak? Iya, jadi memang Karebosi itu lahir memang
untuk kenyamanan masyarakat. Jadi memang masyarakat disiapkan di sana bagaimana mereka berolahraga nyaman, tenang, sehat juga. Jadi memang kita lahirkan itu memang space public memang khusus untuk masyarakat. Masyarakat banyak yang meminta Iya. ya seperti itu. Baik Pak, saya ke Pak Ahmad Pak. Hadirnya lapangan Karebosi dengan konsep dan desain baru tentunya membawa haria untuk kita semua. Lalu Pak, melihat pemerhatian aspek olahragaannya misalnya dari rencana-rencana Pak Wali Kota ya Pak ya, apakah memang itu yang diharapkan masyarakat dari pengamatan Bapak? Iya. Jadi kalau kita lihat mayoritas penduduk Kota Makassar memang ini adalah orang-orang yang cinta dengan olahraga. Cinta dengan olahraga. Iya, jadi kebiasaan mereka, kemudian aktivitas mereka di sela-sela kesibukan itu selalu jatuh pada pilihan dengan olahraga, misalnya dengan berbagai pilihan cabang olahraga lah, ya masing-masing sesuai dengan minat, bakat dan hobinya masing-masing. Sehingga apa yang dilakukan oleh Pak Wali Kota Makassar dan Dispora ini untuk merevitalisasi Karebosi ini saya kira menjadi sesuatu kabar baik ya untuk seluruh pencinta olahraga di Kota Makassar ini. Tidak hanya pencinta olahraga tapi juga adalah seluruh stakeholder olahraga. Di dalamnya ada cabang olahraga, ada atlet, ada pelatih, ada juri wasit dan lain sebagainya, sehingga ini bisa betul-betul dimanfaatkan ya, dimanfaatkan untuk bukan hanya sekedar hidup sehat tapi juga adalah untuk peningkatan prestasi olahraga di Kota Makassar. Dan ini sejalan dengan DBON, Desain Besar Olahraga Nasional yang sudah dicanangkan oleh Kementerian Kementerian Olahraga. Dan kita tahu juga bahwa Pak Wali Kota ini adalah mantan atlet. Ya, beliau berkali-kali ikut PON sehingga semangat ini memang terintegrasi ke dalam program-program yang sudah dibuat, termasuk salah satunya adalah revitalisasi Karebosi yang akan datang. Seperti itu ya Pak ya. Baik, saya ke Pak Husni Pak. Lalu kemudian pengawasannya serta pemeliharaan lapangan Karebosi ke depannya setelah revitalisasi seperti apa Pak? Ya, jadi ya kami di sana sudah bangun itu namanya UPTD, Unit Pelayanan Terpadu. Di sana nanti itu dia membawahi beberapa staf dan kebersihan dan keamanan itu mereka udah saat ini sudah disiapkan memang. Jadi insya Allah kami juga ya jangan takut ke sana. Jadi jangan takut ke sana. Iya, jadi insya Allah pasti akan aman lah. Akan aman ya Pak Iya. ya. Jadi saat ini rencana revitalisasinya belum terrealisasikan, tapi sudah ada penanganan-penanganan seperti itu Pak. Sudah Sejauh ada ini security-nya, sudah ada segala security-nya. macam, ya. Sejauh ini apa saja sih Pak yang terlihat signifikan yang berubah dari Karebosi Pak? Ya, paling tidak kebersihannya itu yang utama. Kebersihannya kami sudah memang mulai dari pagi sudah salat subuh itu petugas kami ada sekitar 40 lebih. Tugasnya memang itu membersihkan mulai pagi sampainya sore. Terus masalah waktu kami batasi untuk saat pandemik ini cukup sampai jam 6 saja. Nah, jadi kalau malam kami akan tutup kegiatan khusus di Karebosi itu. Jadi tidak dipakai lagi yang hal-hal yang aneh-aneh di situ. Jadi memang kalau malam kita tidak tidak memberikan akses ke situ. Seperti itu. Baik, Pak Husni, apakah rencana yang dicanangkan oleh pemerintah Kota Makassar harus segera direalisasikan atau seperti apa Pak pendapat Bapak? Ya, jadi memang harus kita realisasikan. Anggaran kita itu sudah diketok di DPR, harus kita realisasikan untuk tahun ini. Seperti itu ya Iya. Pak ya. Lalu Pak Ahmad, rencana dari pemerintah Kota Makassar menurut Bapak seperti apa? Iya, seperti yang saya sudah katakan tadi bahwa ini perlu diapresiasi, perlu disambut baik, dan tentu saja ini menjadi kabar baik untuk pencinta olahraga di Kota Makassar. Dalam waktu yang tidak lama, kita akan punya space public terkait dengan sport center tentunya, di mana betul-betul ini akan mudah diakses oleh masyarakat. Tidak hanya secara aspek penggunaan, tapi ini juga bisa menjadi titik kumpul yang banyak hal di situ. Bisa ada terjadi, entertainnya, ada sport tourismnya, ada penggunaan oleh cabang olahraga untuk prestasi, bisa menjadi
pusat wisata masyarakat ya, sport tourism dan lain sebagainya. Jadi space public seperti Karebosi ini selain syarat sejarah juga ada wajah modernisasi yang coba ditampilkan oleh pemerintah kota, dan saya ini sangat luar biasa menurut saya. Jadi menurut pengamat ini adalah terobosan yang sangat bagus ya ke depannya untuk Kota Makassar dan khususnya lapangan Karebosi. Baik Pak Husni dan Pak Ahmad, apakah nantinya sport center di Karebosi ini akan mengalihkan perhatian kita dari stadion kita di Matuanging? Iya. Jadi khusus Stadion Matuanging itu sebenarnya ranahnya provinsi. Jadi Stadion Matuanging itu kalau tidak salah sudah dianggarkan oleh provinsi. Kami memang Karebosi dan ada nanti insya Allah kami siapkan juga sport center di daerah Untia. Nanti. Untia. Iya. Di mana di sana ada gornya dan sirkuit. Ada gor dan sirkuit. Jadi kita nanti akan banyak space publik seperti ini. Iya. Itu tujuannya di Kota Makassar agar banyaknya lahan seperti itu. Jadi selain dari itu apa sih Pak yang memberikan Dispora? Oh kita harus menambah lahan nih. Apa Pak tujuannya? Iya, jadi memang ini karena bertambahnya jumlah penduduk juga kita akan bukan cuma di pusat kota saja, di daerah utara sana butuh juga sarana olahraga yang kami siapkan. Jadi kita bagi di beberapa area sudah ada persiapan untuk sarana olahraganya. Jadi selain di Untia tadi, di mana lagi Pak akan direncanakan titik ini space kami khusus di Dispora itu kami punya lahan di Hertasning juga lapangan sama BTP juga. Tapi kan satu-satu dulu penganggarannya. Satu-satu penganggarannya. Tapi akan direncanakan dia ke depannya. Insya Allah, ya. Berarti Dispora Makassar memang sangat peduli ya sama kebutuhan anak-anak yang memang mencintai olahraga baik seperti itu. Terus Pak Ahmad melihatnya seperti apa Pak dari rencana-rencana yang dikatakan langsung oleh Dispora? Ya, jadi memang kota seperti Makassar ini, apalagi dalam beberapa tahun terakhir kita lihat bahwa ada peningkatan kesadaran masyarakat untuk berolahraga. Nah, dengan semakin banyaknya masyarakat yang punya minat, ini apalagi milenial ini yang punya hobi olahraga, maka tentu pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan sarana dan prasarananya yang tentu yang memadai, yang sesuai dengan standar dan punya kualitas yang memang bisa digunakan seperti apa yang disampaikan tadi oleh Pak Sekretaris Dinas Provinsi bahwa Kota Makassar bahwa memang ke depan Makassar, pemerintah Kota Makassar akan punya banyak rencana-rencana yang sudah dianggarkan tahun ini, baik itu di Karebosi, kemudian di Untia, sirkuit dan beberapa titik lainnya. Dan ini menjadi wajah baru yang tidak hanya akan dilihat dan dilirik secara ikonik sebagai sesuatu yang baru di Kota Makassar, tetapi juga memang memenuhi kebutuhan, harapan dan aspirasi masyarakat terhadap keinginan dan kesadaran untuk melakukan olahraga. Seperti itu. Baik, saya mulai dari Pak Ahmad dan Pak Husni ya, salah satunya deh. Ini statement closing ya Pak ya. Seperti apa dan bagaimana dalam mewujudkan lapangan Karebosi yang presentatif Pak sebagai sarana olahraga yang nyaman untuk semua warga Kota Makassar. Silakan Bapak masukan dan pendapatnya, mulai dari Pak Husni dulu. Iya, jadi kami memang siapkan itu desainnya supaya nantinya masyarakat lebih enak, lebih nyaman di sana, paling tidak tenang bawa olahraga, mendapatkan dapatkan keingat dan sehat. Nah, itu yang utama, paling tidak kenyamanan yang utama. Bagaimana ngomong olahraga kalau tidak nyaman, nah itu yang utama nantinya. Jadi saya harap tunggu kesabaran, insya Allah tanggal 29 Pak Wali akan launching desainnya. Ya pastilah kita harap itu kan paling baik, apalagi kan Pak Wali memang beliau ini mantan atlet, pasti akan mau lihat lebih bagus lagi sarana olahraganya nanti. Seperti itu. Baik, dilanjutkan oleh Pak Ahmad harapan dan masukannya Pak. Ya, jadi olahraga itu adalah sekarang ini untuk seperti Kota Makassar ini dengan masyarakat yang seperti masyarakat Kota Makassar ini sudah menjadi kebutuhan primer sebetulnya. Jadi kebutuhan yang betul-betul sangat penting untuk bagi masyarakat Kota Makassar, sehingga dibutuhkan memang sarana dan prasarana yang memadai untuk menyalurkan apa yang menjadi harapan masyarakat. Jadi
olahraga ini bukan hanya terkait dengan prestasi. Kalau prestasi itu sudah kewajiban untuk melakukannya, tapi banyak hal di dalamnya. Sport entertain, bagaimana masyarakat happy, senang dengan olahraga. Kemudian sport tourism, bagaimana masyarakat menjadikan olahraga ini sebagai salah satu alternatif wisata. Misalnya nanti ketika datang ke Karebosi bawa keluarga dan sebagainya, sehingga merasa nyaman, memperkenalkan juga kesadaran olahraga kepada generasi-generasi setelahnya, itu. Kemudian olahraga juga ini penting untuk menjadi solusi sebenarnya. Jadi olahraga itu adalah solusi. Kita lihat ini selama ini kan banyak perang-perang kelompok, balap liar dan sebagainya. Dengan upaya pemerintah Kota Makassar dan Dispora Kota Makassar, Wali Kota Makassar untuk membangun banyak sarana-sarana olahraga, kita berharap bahwa ini mampu paling tidak meminimalkan tingkat apa yang saya sampaikan tadi seperti balap liar, baku busur-busur dan sebagainya, daripada baku busur-busur itu mending masuk jadi atlet. Betul. Ada sarananya sudah disiapkan kan begitu. Jadi olahraga itu adalah lebih luas, adalah sebagai solusi sebetulnya. Dan ini kita apresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Pak Wali Kota dan Dispora Kota Makassar. Seperti itu harapan dan masukannya dari Pak Ahmad dan juga Pak Husni. Baik, Celebes People, akhirnya kita sampai di penghujung acara. Saya Hajratul Aswad mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya dalam obrolan Karebosi. Saya Hajratul Aswad mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.